Damai sejahtera bagi jemaat yang ada di rumah, yang sedang mengikuti acara ibadah online pagi hari ini, baik yang di dalam gereja maupun yang ada di luar gereja, di halaman. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Saudara-saudara, kita melihat satu hal untuk kita jadi renungan kembali. Adakah orang mau menderita untuk orang berdosa? Adakah orang mau mati untuk orang berdosa? Jawabannya tidak pernah ada. Untuk orang baik saja hampir tidak ada orang mau mati. Saudara-saudara, itu sebabnya kenapa ada hari Natal. Kenapa ada hari Natal? Yesus, Dia Allah mau menjadikan dirinya manusia. Lahir di kandang yang hina, naik ke Golgota, mati menyerahkan nyawa. Saudara-saudara, kenapa Dia lakukan itu? Dia bangkit dan naik ke sorga menyediakan rumah buat kita. Ada untung apa Yesus lakukan itu buat kita? Ya, untuk untung apa Dia mau lahir di Bethlehem? Untungnya apa buat Yesus? Buat kita untung. Ya, buat kita ini suatu anugerah. Dia mati bagi keselamatan kita. Tapi bagi Yesus yang mau lahir di Bethlehem, yang mau mati di atas salib Golgota, apa untungnya Dia lakukan itu? Sehingga orang bertanya untuk apa dan tidak ada jawabannya. Hari ini kita tidak mendengar khotbah tentang berkat dan mujizat, tapi kita mau mendengar berita tentang Tuhan mencintai orang berdosa. Mari kita berdiri bersama-sama, kita membaca ini Yunus pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Yunus pasal yang keempat, Yunus Yani pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Ya, yang WL tadi namanya Yunus, tapi Yunus Sodir. Ya, ini yang kita baca Yunus dari Tisbi, Nabi Tuhan. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-10, 2, 3. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjeripayah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Nineve, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Peristiwa sejarah yang tercatat dalam Alkitab. Ada satu bangsa namanya bangsa Nineve yang ada di Iran dan Irak di Mesopotamia. Saudara-saudara, di Timur Tengah. Dan ini sejarah telah terjadi. Dan sejarah itu menjadi kenangan dan menjadi pelajaran buat kita. Orang penduduk kota Nineve penjahat. Orang yang tidak baik. Dengan kata lain, orang berdosa. Orang berdosa. Tuhan ingin menyelamatkannya. Tuhan tidak ingin membinasakannya. Itu sebabnya, iya, minta tolong. Ya, saudara-saudara, itulah sebabnya kenapa Dia mau datang menyelamatkan orang berdosa. Jawabnya satu, karena Tuhan mencintai jiwa-jiwa. Tuhan mencintai jiwa-jiwa. Saudara-saudara, kenapa Dia cinta jiwa-jiwa secara umum? Alasannya, karena Dia telah menciptakan manusia yang adalah ciptaannya. Wow, manusia diciptakan setelah semua ada. Setelah semua ada, di sini kebaikan Tuhan. Tuhan ciptakan manusia bukan di dalam dunia yang sedang kosong, yang sedang kacau balau. Tuhan menciptakan manusia setelah semuanya tercipta. Makanya kita kenal dalam Alkitab mencatat ada minggu ciptaan. Hari pertama Tuhan ciptakan terang, buat siapa? Ya, hari kedua Tuhan ciptakan langit dan bumi, buat siapa? Hari ketiga Tuhan ciptakan tanaman tumbuhan yang berbiji, untuk siapa? Hari keempat Tuhan ciptakan matahari, bulan dan bintang, buat siapa? Hari yang kelima Tuhan ciptakan binatang di darat, di udara dan di dalam tanah, di dalam air, buat siapa? Setelah semua tercipta,
lalu Tuhan ciptakan manusia pada hari yang ke-6. Dengan kata lain, Tuhan mencintai jiwa-jiwa. Selain jiwa itu adalah ciptaan Tuhan manusia itu, Tuhan juga telah menyediakan semuanya yang dibutuhkan manusia. Barulah manusia dicipta. Itu sebabnya saudara-saudara, Tuhan tidak ingin ciptaannya binasa. Tuhan tidak ingin ciptaannya binasa karena Tuhan yang telah menciptakannya dan yang memberi nafas hidup di lubang hidungnya. Tuhan juga telah menciptakan semua kebutuhannya. Apa jadinya waktu manusia dicipta? Belum ada terang. Apa jadinya waktu dicipta manusia? Belum ada tanaman tumbuh-tumbuhan. Belum ada matahari, bulan, dan bintang. Wow, pasti manusia tidak bisa hidup. Itulah yang membuat alasan secara umum Tuhan mencintai jiwa-jiwa. Secara khusus, Tuhan cinta kita orang berdosa yang telah diciptakan itu karena Tuhan telah mati buat kita. Dia lahir buat kita, Dia mati buat kita, Dia naik ke sorga buat kita. Untuk kita satu kali kelak waktu tutup mata, kita pulang ke rumah Bapa yang telah tersedia untuk kita semuanya. Itu sebabnya dari pembacaan yang kita baca tadi, saudara-saudara, Yunus waktu dalam keadaan putus asa, marah dan tidak senang dengan apa yang Tuhan lakukan. Lalu Tuhan tumbuhkan satu pohon jarak untuk dapat memberi naungan terhadap teriknya matahari. Dan jarak itu pohon tersebut tumbuh dalam sehari, mati juga dalam semalam. Besok matahari terik lalu memanasi kepala Yunus. Dan Yunus merasa, aduh kenapa mati? Aduh kenapa mati? Lalu Tuhan memberitahukan buat ayat yang kita baca, Yunus, kamu sayang kepada pohon jarak yang bukan kau tanam, yang bukan kau siram, yang bukan kau yang tumbuhkan. Apatah lagi aku tidak sayang kepada penduduk Nineve yang jumlahnya 120.000 orang yang tidak mengenal tangan kiri dan tidak tahu membedakan tangan kanan. Dengan kata lain, orang yang akan dibinasakan. Saudara, kita lihat tema tersebut, Tuhan sayang, cinta kepada jiwa-jiwa. Hari ini Tuhan juga ingin tanamkan di hati kita semua, hati yang cinta terhadap jiwa-jiwa. Ya, cinta kepada sesama umat manusia. Kemarin saya khotbahkan di acara persekutuan pegawai negeri di Kota Blitar hari Jumat kemarin. Kalau kita ini bukan saudara sekandung, minimal kita ini saudara seiman dalam Tuhan. Kalau kita ini bukan saudara seiman dalam Tuhan, paling tidak kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Kalau toh kita tidak sebangsa dan tidak setanah air, kita adalah saudara dalam kemanusiaan. Apapun kulit, warna, dan bahasanya. Tadi pagi ada orang asing ternyata di Blitar ibadah. Ya, orang asing itu kalau bule. Tapi tadi tidak kelihatan kalau dia itu asing karena dia hitam, hampir sama dengan kita. Saudara-saudara, saya tanya, saya pakai bahasa Indonesia, dari mana? Siapa namanya? Saya tidak bisa bahasa Indonesia. Wah, ini orang asing ini. Saya tanya, you dari mana? Oh, dari Afrika. Saya tanya, can you speak English? Oh ya, wis tak ketno ikut tok isoku, tak ketno Roy. Wis Roy, teruskan, karena saya juga harus mau pulang. Jadi kita lihat Ibu Bapak, apapun kulit warna berbeda, Tuhan cinta. Amin, saudaraku. Tuhan cinta segala bangsa. Kenapa? Ini secara umum, karena Tuhan yang ciptakan manusia. Tuhan sudah sediakan untuk manusia tersebut. Neraka itu dicipta bukan untuk manusia. Tuhan sadar terlalu berat manusia yang dicipta itu akan dibuang ke neraka. Neraka dicipta untuk setan, untuk malaikat yang telah melawan dan berontak terhadap Allah. Tapi karena manusia ikut setan, mau tidak mau manusia harus ikut di dalam lautan api tersebut. Oleh sebab itu, saudara-saudara, lautan api dan ulat yang tidak bisa mati, itu menderita sepanjang masa.
Sebelum tiba waktu itu, Tuhan ingin sebisa mungkin menyelamatkan. Sehingga Rasul Petrus berkata apa? Tuhan tidak ingin satu orang pun binasa. Haleluya. Sehingga dia harus datang ke dalam dunia dalam rangka untuk menyelamatkan orang berdosa. Secara umum, manusia ciptaannya. Secara umum, Tuhan cinta karena semua telah disediakan untuk yang namanya manusia. Ini secara khusus. Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak sayang anaknya dari kandungannya? Sekalipun ibu itu bisa melupakannya, aku tidak akan melupakan kau. Saudara-saudara, adakah seorang ibu lupa anak kandungnya? Ada. Kalau itu anak hasil bukan dari pernikahan, sehingga mendatangkan aib, mendatangkan malu, belum siap karena usia masih muda. Saudara-saudara, lalu anak itu dilupakan oleh ibu kandungnya. Tapi kalau ada ibu lupa anak kandungnya, aku Tuhan tidak bisa lupa akan kau. Ini secara khusus. Kenapa Tuhan tidak bisa lupa saya dan lupa saudara? Apa karena kita terlalu baik? Apakah karena saya setia ibadah? Apa karena saya seorang pendeta lalu Tuhan tidak bisa lupa saya? Bukan. Bukan. Karena dia telah mati buat saya. Dia mati untuk membayar harga keselamatanku. Dia sudah bayar lunas dan Alkitab katakan sudah lunas di atas salib Golgota. Aku sudah membayar lunas akan keselamatanmu. Sehingga kapanpun kita tutup mata, kita tahu kita pulang ke sorga. Yang setuju katakan, keselamatan orang Kristen bukan mudah-mudahan. Keselamatan orang Kristen apa? Bukan kata nanti. Tapi sekarang sudah tahu. Karena dia telah mati. Dan kematiannya itu dia membuka pintu tirai. Yang tak pernah terbuka sepanjang sejarah orang Israel. Waktu Yesus mengembuskan nafas di kayu salib Golgota. Tirai bait Allah terbelah. Sehingga ruangan Maha Kudus tidak ada sekatnya lagi. Semua orang boleh masuk ke sana di mana Allah bertahta. Sehingga manusia akan berjumpa muka dengan muka. Dan ini kabar gembira. Sehingga saudara-saudara, itu sebabnya dia berkata sama Yunus, Yunus, bagaimana aku tidak sayang kepada orang Ninewe. Yang 120.000 banyaknya jumlah mereka. Engkau saja sayang sama pohon jarak yang tidak kau tanam, yang tidak kau siram, yang bukan engkau yang tumbuhkan. Kalau itu mati kau sayangkan. Apalagi aku terhadap orang yang begitu banyak jumlahnya. Karena secara umum aku penciptanya. Lebih-lebih secara khusus sebagai anak Tuhan. Dia sayang kita. Dia sayang saudara. Sebab itu ini suatu penghiburan yang besar. Kalau di dunia tidak ada orang yang sayang sama saudara, masih ada Tuhan Yesus yang sayang sama saudara. Yang setuju katakan, amin. Dia sayang saudara, dia sayang saya. Kalau nyawanya diberikan, apatah lagi yang lain? Apalagi yang lain? Saudara-saudara, kita lihat, ya Tuhan tidak bisa melupakannya. Ya, Tuhan tidak bisa melupakan saya dan saudara. Karena nama kita sudah terdaftar. Dan dia yang mendaftarkan nama kita. Oh, luar biasa. Ini suatu jaminan kepastian. Bahwa keselamatan anugerah yang diberikan tanpa syarat. Sehingga kapanpun kita tutup mata. Satu kali waktu namaku dipanggil, aku ada di sana. Namamu dipanggil, namamu juga akan ada di sana. Nah, Tuhan mau hati ini ada dalam hati setiap anak Tuhan. Hati yang cinta jiwa-jiwa. Manusia itu seringkali hanya menghakimi. Hanya membuang orang yang salah. Tidak mau terima orang yang sudah tidak baik. Saudara-saudara, manusia hanya menuduh dan menghakimi. Padahal tidak tahu jelas apa masalahnya. Makanya dalam gereja tidak boleh cerita jeleknya orang. Karena tiap orang punya sisi jelek dalam hidupnya. Cerita tentang kebaikan Tuhan. Cerita tentang kasih Tuhan kepada semua orang. Saya mau cerita sedikit. Saudara, saya 3 kali melihat video singkat ini. Dan 3 kali saya lihat
Saudaraku, dalam waktu yang tidak sama, dalam waktu yang lama, saudaraku, dan saya tiap kali lihat saya meneteskan air mata. Ini cerita, hanya cerita, tidak kejadian betul, tapi bisa terjadi betul. Saudara, anak sekolah datang terlambat, gurunya marah, teman-temannya marah. Gara-gara kamu terlambat pelajaran tidak selesai, tidak dimulai. Gara-gara kamu datang terlambat, acara sekolah di kelas menjadi kacau. Disetrap anak itu di depan sepanjang pelajaran yang diberikan gurunya. Teman-temannya lempari dia dengan kertas yang ada di buku mereka masing-masing. Dipesan besok jangan telat ya. Ternyata besok telat lagi. Telat lagi. Guru lebih marah dan anak-anak juga teman-temannya lagi marah. Saudaraku, dipesan besok jangan telat lagi. Besok malah tidak hadir. Besok ditunggu tidak ada. Tidak hadir. Guru makin marah. Saudara, dan besok lusanya ini anak hadir dalam kelas yang pertama kali dia datang. Semua jadi heran, kenapa kamu datang duluan? Lalu gurunya mempersilahkan dia maju ke depan untuk cerita, kenapa kamu telat? Kenapa hari ini engkau hadir dengan lebih awal dari semua murid yang lain? Lalu dia berkata, saya pertama hari itu terlambat karena saya antar mamaku sakit, demam berdarah di rumah sakit. Setelah saya antar mamaku, lalu aku berangkat sekolah. Itu yang membuat aku terlambat. Hari kedua aku terlambat. Bukan aku mau terlambat. Aku sudah usaha lari, tapi toh juga terlambat. Hari itu aku yang suap mamaku di rumah sakit, karena papaku sudah tidak ada. Aku suapi makan mamaku, lalu selesai aku lari ke sekolah, dan aku terlambat. Hari ketiga aku tidak hadir, lama dia berhenti. Lalu ini anak menangis, aku tidak hadir karena mamaku mati. Aku tidak datang sekolah karena orang tuaku tutup mata. Hari ini aku hadir karena mamaku sudah dikubur. Saudara-saudara, gurunya merasa salah. Teman-temannya merasa salah. Lalu anak itu dipeluk. Saudara-saudara, kita seringkali mencemooh orang tidak tahu masalahnya. Kita seringkali menghakimi orang tidak tahu apa yang sedang dihadapi. Saudara, sebab itu jangan lagi hakimi orang. Lebih baik kalau kita dengar orang lagi dalam kesukaran yang lebih rohani, doakan dia. Memberi support, kekuatan dan penghiburan kepada dia. Dan itu jauh lebih baik daripada kita menghakimi ternyata salah. Nah, ibu bapak kita lihat, Tuhan mau supaya kita punya hati yang seperti hatinya Bapa, yang cinta orang berdosa. Apa sih yang didapat dari orang berdosa? Tidak ada. Apa yang diterima dari orang berdosa? Tidak ada. Tapi kenapa Tuhan cinta? Ya karena dua alasan tadi itu, yang secara umum maupun secara khusus. Nah kita lihat sekarang. Yang pertama, ada seorang bernama Yunus, Nabi Tuhan. Datanglah firman kepadanya, Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwi, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo di pinggir pantai pelabuhan. Lalu di sana ia mendapat sebuah kapal yang akan berlayar ke Tarsis. Ia membayar tiket perjalanan kapal, ia naik dan berlayar bersama dengan penumpang ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Saudara-saudara, Yunus Tuhan mau pakai karena Yunus seorang nabi yang sudah dicintai Tuhan untuk pergi memberitakan berita kabar sukacita bahwa Tuhan akan mengampuni orang berdosa. Siapa tahu mereka bertobat dan menerima anugerah itu. Yunus tidak mau. Yunus disuruh ke timur. Iran itu sebelah timur Yerusalem. Yunus tinggal di dekat Nazaret.
Malah dia pergi ke barat, di tepi pantai ada kota Yafo pelabuhan. Dia naik perahu ke Tarsis. Jauh dari mata Tuhan. Ibu bapak, kenapa? Karena Yunus tidak mau. Ya, Yunus tidak cinta jiwa-jiwa. Orang berdosa seharusnya mati. Itu kan yang harus kita lakukan. Kita hakimnya, bukan Tuhan lagi. Itu loh, kita penguasa sorga. Sehingga kalau ada orang jahat, mati lu. Kalau ada orang berdosa, binasa lu. Kalau ada orang busuk, neraka kau. Saudara, waktu Ahok gagal dalam berkeluarga, lalu pendeta-pendeta mencemooh dan mencela di YouTube. Ada seorang pendeta yang berkata, Ahok itu langsung neraka. Memangnya lu yang punya neraka atau sorga? Saudara-saudara, berdoakan kau buat dia? Ya, mungkin itu salah di matamu, tapi Tuhan sayang sama dia. Tuhan cinta sama orang berdosa. Jadi kita lihat, Yunus tidak mau. Karena dia tidak cinta sama orang-orang berdosa. Maunya kita, orang berdosa itu mati aja. Orang jahat itu pendek umurnya. Orang berdosa itu gagal rumah tangganya. Itu yang kita mau. Jangan. Tuhan mau, siapa tahu engkau kabar baik beritakan sama mereka. Lalu mereka bertobat. Memang ada alasan kenapa Yunus tidak cinta jiwa-jiwa. Karena itu tadi orang-orang jahatlah yang tinggal di kota Niniwe. Orang-orang berdosalah yang tinggal di Niniwe. Sehingga kalau boleh, jangan diberi kesempatan Tuhan. Hajar saja Tuhan. Ada pengerja dulu di rumah gereja lama sana. Kita di pinggir jalan. Lalu kemudian ada kecelakaan, kan pasti kita tahu. Duer! Dari dalam rumah dia lari, syukur. Ya Allah. Tidak tahu siapa yang kecelakaan. Tapi dia ucapkan itu, syukur. Pendeta, kok enggak cinta ya? Kok enggak cinta seperti orang Samaria? Lihat orang yang dirampok, digebuki perampok, badannya berlumuran darah. Dia turun dari keledainya, dia angkat, dia tumpangkan, dinaikkan keledainya, dibawa ke penginapan dan dibawa ke tabib. Dia yang bayar. Itu orang Samaria. Gambaran Yesus, orang dianggap orang Samaria. Saudara-saudara, kita mesti punya hati yang cinta sama orang berdosa. Kenapa? Kita juga orang berdosa yang dicintai Tuhan. Apapun alasannya, bukan kita hakimnya. Bukan kita Pak yang penguasa sorga. Yang punya hak menentukan sorga dan nerakanya manusia. Nabi belum tentu punya hati yang cinta. Ya, pelayan-pelayan Tuhan, pendeta sekalipun, belum tentu punya hati yang cinta. Tapi hari ini Tuhan mau beritahukan, marilah dalam hatiku, dalam hatimu, mengalir hati yang cinta kepada sesama. Cinta sesama itu tidak gampang. Oh kalau dia baik. Oh kalau dia tidak jahat. Oh kalau dia tidak bikin saya jengkel, saya cinta dia. Cinta jiwa-jiwa itu sekalipun orang berdosa. Yang jahat kepadamu. Yang tidak baik kepada kita. Yang menjengkelkan kita. Tidak ada kamus dalam kekristenan untuk membenci sesama umat manusia. Saudara-saudara, justru cinta sesama itu wujud kita cinta sama Tuhan. Kalau cinta sama Tuhan tapi tidak cinta sesama, omong kosong namanya. Tidak ada gunanya. Saudara-saudara, bukti saya cinta Tuhan. Itu dapat dilihat kita cinta sesama. Kalau ada orang salah, dimaafkan. Ada orang jahat sama kita, dibalas kebaikan. Ini ngalami. Cerita begini karena ngalami. Sehingga bisa ajarin sama ibu bapak. Kalau tidak punya hati yang cinta, hatinya Tuhan. Siapa orang mau disakiti, tidak membalas. Siapa orang mau dirugikan, tidak sakit hati. Saudara-saudara, ibu-ibu saja sudah selalu menyanyi sakitnya sudah di sini. Kenapa? Disakiti, disakiti, dan disakiti.
Ya, saudara-saudara, ibu bapak, Yunus seorang nabi. Jabatan bukan jaminan bisa cinta jiwa-jiwa. Haleluya. Sebab itu mari kita renungkan hari ini. Yesus demi cinta kita, dia mati di salib Golgota bukan? Tuh, yang hari ini kita sedang memperingatinya dengan perjamuan kudus. Jadi kita lihat Yunus, karena dia lari dari hadapan Tuhan, ada akibatnya. Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur, kena gelombang. Jangan dikira apa yang kita lakukan lari dari Tuhan itu tanpa akibat. Jemaat, jangan lemah dan tinggalkan Tuhan, karena akan ada akibat yang kau akan dapat. Yunus disuruh, dia tidak mau. Dia pikir jauh dari timur ke barat jaraknya, saudara-saudara. Tapi Tuhan sementara dia naik perahu tersebut, Tuhan datangkan gelombang, ombak, badai yang membuat hampir pecah itu kapal dan tenggelam. Seluruh isi kapal sudah dibuang ke laut supaya kapal jadi ringan. Tapi ternyata tidak kunjung selesai itu badai. Lalu kapten kapal dia tanya satu persatu penumpang, dari mana kau, dari mana kau? Lalu sampailah ke Yunus yang sedang tertidur di palka yang paling bawah di kamar mesin. Ini orang lagi ketakutan kamu tidur nyenyak. Siapa kau? Engkau? Aku Yunus. Ya, aku disuruh Tuhan, aku lari. Ini gelombang, ini ombak, akulah penyebabnya. Nah, ini pelajaran baik buat kita. Kalau ada masalah, jangan salahkan orang. Mungkin aku penyebabnya. Kita seringkali tuduh orang sih. Ini gara-gara Yani. Ini gara-gara Mas Kris. Datang telat. Makanya kacau ibadah kita. Ini gara-gara A dan B dan C. Itu sebabnya jadi tidak baik acara kita. Kalau acara kita berhasil, kita mesti berkata, ini karena kerjasama kita semua. Tapi kalau ada acara yang gagal, kita mesti mengakui ini mungkin karena aku. Ini mungkin gara-gara aku. Ini mungkin aku penyebabnya. Saudara-saudara, Yunus berkata, ini gelombang, akulah penyebabnya. Buanglah aku ke dalam laut. Dan diizinkan dibuang dan teduhlah kapal berlayar di tengah lautan yang bersepoi-sepoi anginnya. Saudara-saudara, Tuhan izinkan dia dimakan ikan. Dan ini ajaib, dan ini cerita sejarah. Dan ikan itu memuntahkan dia ke darat. Dan kemudian dia tiba atas kehendak Tuhan. Lihat saudara-saudara, ada akibatnya. Akibatnya Tuhan kirim angin ribut. Tentu kita senang Tuhan kirim berkat. Halo? Tentu senang Tuhan kirim berkat. Ya, minggu khotbah, minggu kemarin. Apa susahnya Tuhan kirimkan berkat? Apa susahnya yang tidak mungkin Tuhan bisa kirim lakukan itu? Tapi Tuhan juga tidak sukar kirim angin ribut. Tidak sukar juga Tuhan kirimkan peristiwa dalam hidup ini. Bukan Tuhan jahat. Tapi dengan peristiwa itu Tuhan mau ingatkan saya. Mau ingatkan kita. Dengan peristiwa itu Yunus disadarkan. Gara-gara aku lari dari tanggung jawab pelayanan. Nah ini pelayanan. Tadi saya kok enggak lihat ada pemain apa yang apa namanya ini? Kamera. Kemana kameramennya ini dua-dua? Wah, lek rusak jangan keras-keras. Itu berarti beli. Tapi ada baiknya. Dikasih keras-keras supaya jemaat juga dengar. Saudara-saudara kekasih Tuhan. Ya, jangan pelayanan kita abaikan. Dengan alasan berbagai ribu alasan. Saudaraku, Tuhan kirimkan angin ribut. Ya, badai besar. Dan ikan yang sebagai monster tersebut, kita harus cinta jiwa-jiwa. Siapa tahu orang yang berdosa itu bertobat. Siapa tahu orang yang jahat itu menyesali kejahatannya. Lalu tidak jadi menghukum mereka. Jadi kita lihat itu yang pertama. Sekarang kita lihat yang kedua. Kita lihat Yunus pasal 3 ayat 10 ayat sampai ayat 11. Jadi jabatan bukan jaminan punya hati seperti hatinya Kristus. Yang cinta orang.
yang cinta jiwa-jiwa. Saudara-saudara, siapa orang yang tidak pernah dikecewakan? Istri yang paling banyak dikecewakan suami. Anak yang seringkali dikecewakan orang tua. Bahkan orang tua tidak sedikit yang dikecewakan anak. Jangan balas. Milikilah hatinya Tuhan, hati yang cinta. Haleluya. Dengan membalas berarti kita ingin hancurlah dia. Dengan membalas berarti kita ingin matinya dia. Itu Yunus. Dia ingin orang Niniwe mati saja. Gitu. Orang Niniwe jangan hidup. Kalau boleh dikirim hujan api dan belerang seperti kota Sodom dan Gomora. Itu manusia. Tapi Tuhan tidak. Siapa tahu dia bertobat. Ini yang kedua. Ketika Allah melihat perbuatan orang Niniwe, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan Tuhan pun tidak jadi melakukannya. Nah, setelah Yunus diutus dia pergi, lalu dia pergi ke Niniwe asal-asalan. Dia pergi sampai di Niniwe, dia berkata, orang Niniwe, 40 hari lagi itu akan dihukum oleh Tuhan. Rungokno karepmu, ndak rungokno karepmu. Walau ndak punya hati cinta. Kau terima Yesus karepmu, ndak terima neraka. Ndak punya hati cinta. Ndak pernah menangisi. Itu ada saksi di belakang itu, Cikwacin itu. Ya, kita lihat. Kosun, saya berhutang budi sama dia. Saudara, puluhan tahun yang lampau, Beria masuk rumah sakit, saya tidak punya kenalan awal-awal di Ngunut. Saya kenal dengan dia, lalu saya dipinjemi pickup untuk saya bawa dari Ngunut ke Blitar, Beria Opname. Saya ingin ini orang keluarga ini diselamatkan. Saya ingin ini keluarga diselamatkan. Seperti Tuhan selamatkan saya. Saya berapa kali saksi di depan mereka, saya nangis. Kosun, ndak rugi ndak ikut Tuhan. Ndak rugi ikut Tuhan. Cerita itu sambil nangis saya. Saya ingin kau terimalah anugerah. Terimalah Yesus Tuhan Juru Selamat. Kita sudah usia bertambah, mau kemana setelah mati? Tapi ada satu jaminan, Tuhan memberi keselamatan yang pasti bagi orang yang terima Juru Selamat Yesus dalam hidupnya. Tidak sia-sia puluhan tahun saya doakan. Akhirnya suami istri jadi Kristen sampai hari ini. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sebab itu jangan berhenti doakan orang lain. Ya, bukankah engkau jadi Kristen karena ada orang lain yang mengajak engkau ke gereja? Sekarang orang lain itu sudah meninggal. Sekarang giliran kita. Ajak orang lain. Ajak orang lain, cerita orang lain. Supaya orang lain juga diselamatkan seperti Tuhan selamatkan kita. Setelah Yunus cerita kepada orang Niniwe, 40 hari lagi akan Tuhan bongkar ini kota, negeri dengan hukuman yang dahsyat. Rajanya, menterinya, pegawainya, rakyat jelatanya diumumkan ada puasa massal. Ada puasa massal dari raja sampai rakyat jelata, sampai binatang sapi, kambing, domba tidak dikasih makan. Karena dahsyatnya hukuman yang akan mereka terima. Lalu ayat yang kita baca tadi ini, ketika Tuhan lihat apa yang dibuat oleh mereka, bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, lalu menyesallah Tuhan telah merancangkan jahat bagi mereka. Lihat saudara-saudara, tapi Yunus waktu lihat ini, Yunus protes sama Tuhan. Protes, kenapa Tuhan tidak jadi hukum? Kenapa Tuhan tarik hukumanmu? Kenapa engkau menyesal ya Tuhan? Tidak jadi hukum mereka. Yunus, kamu ini siapa? Ciptaan protes sama sang penciptanya. Kamu ini siapa? Akulah yang menciptakan penduduk negeri Niniwe. Akulah yang menyediakan semua alam semesta buat mereka. Mereka sekarang salah jalan, ya. Mereka sekarang berbuat dosa, ya. Ya, tapi siapa tahu dia mendengar firman yang kau sampaikan lalu bertobat. Puasa bagi orang Kristen bukan kewajiban, tapi suatu kebutuhan.
Semua orang punya masalah dalam hidupmu kan? Jangan diem, jangan tidak lakukan doa, jangan tidak berpuasa. Engkau sedang mengandalkan kekuatan dan kepandaianmu. Kalau ada masalah bisa diselesaikan dengan kepandaian dan keuangan kita. Tidak perlu ada gereja, tidak perlu ada Yesus, tidak perlu ada doa dan puasa, tidak perlu gereja mengadakan itu. Tapi karena tidak ada masalah yang bisa diselesaikan dengan uang, dengan akal kita, maka doa dan puasalah jalan keluarnya. Dan orang-orang Niniwe lakukan itu. Lakukan itu. Saudaraku, mereka tidak bisa lagi berdoa. Mereka tidak bisa lagi hanya nyanyi, memuji Tuhan. Mereka tidak hanya bisa memberikan persembahan di rumah Tuhan. Tidak cukup. Mereka merendahkan diri. Dan waktu Tuhan lihat, hatinya Tuhan jatuh. Hatinya Tuhan jatuh. Wah, Niniwe. Lalu Tuhan menyesal telah merancangkan yang jahat. Tetapi Yunus malah beda. Ya, Yunus malah tidak lakukan itu. Malah marah sama Tuhan. Ya kan? Dia protes. Kenapa Tuhan tidak hukum? Sekali lagi, jangan ingin orang lain mati. Jangan ingin orang lain menderita. Jangan ingin orang lain sengsara. Jangan. Kalau boleh semua orang diberkati Tuhan. Yang setuju katakan, amin. Itu hatinya Tuhan. Hati yang cinta semua bangsa, semua suku dan semua bahasa. Yunus merasa layak dirinya diselamatkan. Memangnya lu siapa, Yunus? Lu siapa? Kok merasa layak dirimu diselamatkan? Orang lain tidak layak. Oh, ini apa namanya? Ahli sorga. Lu ini siapa ahli sorga? Orang lain ini ahli neraka. Memangnya siapa lu? Saudara, Tuhan hatinya cinta kepada semua orang berdosa. Sebab itu kalau ada orang, jangan lupa cerita kasih Tuhan. Siapa tahu mereka adalah orang pilihan Allah yang belum pernah mendengar Injil. Lalu mereka datang dipanggil pada waktu kita cerita dan seterusnya. Yunus merasa layak, hanya dirinya yang diselamatkan. Orang lain tidak layak. Kan saya nabi, gua kan tokoh agama, gua yang akan pasti diselamatkan. Lu enggak. Jangan. Kita lihat pasal 4 ayat yang ketiga. Sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tapi firman Tuhan berkata, layakkah engkau marah Yunus? Yunus tidak hanya protes marah sama Tuhan. Malah dia berkata apa? Lek ngene caranya Tuhan, engkau ndak hukum orang Niniwe, aku lebih baik mati. Wih, ada nabi kayak gini saudaraku. Yunus rela mati. Daripada Tuhan menyelamatkan mereka, lebih baik aku mati. Loh, beda dengan Musa punya hati yang cinta sama jiwa-jiwa. Waktu Tuhan melihat orang-orang Israel menyembah lembu emas di bawah gunung Horeb, waktu Musa turun bawa 2 loh batu, Tuhan berkata sama Musa, minggir Musa, minggir. Minggir Musa, minggir. Ini sudah terlalu jahat di mataku orang Israel menyembah berhala. Minggir loh kamu, biar aku binasakan semua. Hanya engkau yang akan kuberi hidup. Dan keturunanmu yang akan kuperpanjang umurnya. Mendengar itu, Musa berkata, Tuhan, kalau engkau bunuh mereka, lebih baik coret namaku dari buku kehidupan. Kalau engkau menghakimi umatmu Israel, lebih baik coret namaku. Dan Alkitab tuliskan itu. Lebih baik aku tidak masuk sorga, asal jangan bangsaku seluruhnya dibinasakan ya Tuhan. Dari itu Alkitab menulis, maka menyesallah Tuhan telah berniat untuk membinasakan umat Israel. Kalau tidak cinta, beneran toh? Siapa mereka itu? Kurang ajar semua. Ada Datan, Abiram, ada kita lihat siapa? Kita lihat dan On, ada 250 tua-tua. Kita lihat, ini orang-orang yang melawan Musa. Kalau Tuhan bunuh kan benar Tuhan, supaya aku aman, tidak ada orang yang garai aku, tidak ada orang yang ganggu aku, tidak ada orang yang menyakiti aku. Benar Tuhan, oke Tuhan lakukan.
Enggak. Kita mesti susah kalau ada peristiwa menimpa manusia. Jangan kita senang. Kita, sudah saya katakan tadi, kalau bukan saudara kandung, kita saudara seiman. Kalau bukan saudara seiman, saudara setanah air dan sebangsa Indonesia. Kalau ini tidak, paling tidak kita adalah saudara dalam kemanusiaan. Manusia, mereka juga manusia. Hanya kulitnya beda, hanya bahasanya tidak sama. Mereka juga manusia sama dengan kita yang harus dicintai. Manusia kan butuh dicintai dan mencintai. Marilah bagian kita mencintai walaupun orang mungkin tidak mencintai kita. Hanya punya tujuan supaya orang yang kita cintai, siapa tahu mereka diselamatkan. Mereka diselamatkan. Sebab itu kalau ketemu orang, kasih kabar baik. Cerita yang baik. Haleluya. Nah, saudara-saudara, Yunus malah rela mati. Mestinya kan rela mati demi jiwa-jiwa. Kan gitu? Gua demi jiwa-jiwa rela menderita, rela sengsara demi jiwa-jiwa yang diselamatkan. Aku rela mati. Mestinya begitu. Malah ada orang diselamatkan, dia sendiri rela mati. Daripada orang lain diselamatkan. Wah, kuali Yunus ini. Saudaraku, masih untung ada orang yang mau pakai namanya. Masih untung ada orang mau pakai namanya Yunus Yani. Saudara, iya, tapi Yunus sudah bertobat. Makanya mau namanya dipakai oleh kita. Saudara-saudara baik, kita lihat yang ketiga. Ya, Yunus selain tidak cinta jiwa-jiwa, Yunus marah sama Tuhan. Bolehkah ciptaan marah kepada sang penciptanya? Tidak masuk akal ini. Tapi terjadi. Ya kan? Bolehkah jemaat marah sama pendeta? Tidak boleh, tapi boleh. Bolehkah anak marah sama orang tuanya? Boleh. Tidak boleh, saudara. Tidak boleh. Saudara, tapi itulah yang selalu kita lakukan. Ya, dan orang tua tidak ada yang balas. Kalau punya hati cinta terhadap siapapun, dengan tidak membalas orang yang jahat kepada kita, dengan mendoakan mereka yang berbuat jahat kepada kita. Dengan demikian, apa yang Alkitab katakan? Dengan demikian, kita sedang menaruh bara api di atas kepala mereka. Biarlah Tuhan yang akan beracara kepada mereka. Yang ketiga, kita lihat Allah berfirman, Yunus, engkau sayang loh sama pohon jara itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih lelah, yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa juga dalam satu malam. Bagaimana aku Tuhan tidak sayang kepada Nineve, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, dan seterusnya. Saudara-saudara, yang ketiga ini, Yunus malah susah. Lebih susah kehilangan pohon jara daripada orang diselamatkan. Lebih dia susah. Waktu setelah orang Nineve bertobat, Tuhan menyesal tidak menghukum mereka. Marahlah si Yunus, dia pergi ke padang gurun, di mana tempat tidak ada perteduhan, siang kepanasan, malam kedinginan. Tuhan masih sayang sama Yunus. Lalu sementara dia duduk kepanasan, Tuhan tumbuhkan pohon jara. Dalam sekejap pohon jara itu besar dan menaungi kepalanya dari terik matahari. Wah, senang dia. Wah, terima kasih Tuhan. Baik. Malam itu ada ulat yang didatangkan Tuhan, makan habis itu pohon jara. Pagi terik matahari panas lagi. Lalu Yunus ini, ayat ini kita baca. Yunus susah, pohon jara itu kok mati. Nah, Tuhan pakai peristiwa itu untuk memberitahu Yunus, pohon jara yang tidak kau tanam, tumbuh semalam, mati dalam semalam, engkau begitu susah waktu dia mati. Masa kamu tidak susah, orang yang 120.000 penduduk kota Nineve mau mati, kamu tidak susah? Mestinya kamu senang kalau mereka bertobat dan aku tidak menghukum mereka.
Itulah yang Alkitab ajarkan apa? Berbuatlah apa yang kamu suka orang lain berbuat kepadamu. Tertawalah dengan orang tertawa. Menangislah dengan orang menangis. Kalau ada orang susah, lu jangan tertawa. Kalau ada orang susah, lu mesti empati. Mesti simpati. Sakno ya. Taruh dia jahat. Taruh dia orang tidak baik. Tidak punya hak untuk kita menghakimi. Kasihan ya. Sakno. Ya. Jangan syukur. Kapok lu. Ada daerah sini. Waktu tonggone ngale, tetangganya pindah rumah. Ya, lalu tuan rumah itu syukuran nanggap jaranan. Saya tanya, kenapa you nanggap jaranan? Syukur om, dia tidak di sini. Dia sudah lari pergi dan dia tidak tinggal di sebelah rumahku. Dia sudah pindah rumah jauh dari rumahku. Syukur, lalu dia bikin syukuran dengan nanggap. Apa tadi itu? Jaranan. Ojo sampai ada orang Kristen seperti ini. Syukur dia tidak ada di rumah samping rumahku. Leono dia ini masalah terus. Barang-barangku hilang terus. Tuhan taruh orang itu di sebelah rumahmu. Itu merupakan proses Tuhan buat kita. Gitu loh saudara. Tuhan taruh orang itu di dekat kita. Supaya Tuhan membentuk kita lewat orang itu. Gitu loh. Iya kan? Lewat orang itu kita dibentuk jadi sabar, dibentuk jadi baik, barangku hilang terus. Ya apa ini? Saudara, ya wis. Ibu bapak, Yunus, soku, dia marah. Gitu loh, jangan ini toh ya, coba yang seperti tadi nih. Halo, ya, baik, kita balik. Nah, ya, biar saya aja yang kontrol, ya, tolong, terima kasih. Ya, jadi saudara-saudara, yang ketiga ini, Yunus susah kehilangan pohon jarak. Padahal bukan dia yang tanam, bukan dia yang siram dan yang tumbuhkan. Saudara-saudara, itu adalah pemberian Tuhan. Ya, tapi tidak susah melihat orang-orang jiwa-jiwa terhilang. Kita mesti lihat tiap hari ada orang mati tanpa juru selamat. Susahkah hatimu? Susahkah hatimu atau senang? Kita mesti susah, kenapa dia mati tanpa juru selamat? Kita tahu kemana orang mati tanpa Yesus dalam hidupnya. Saya katakan tidak ada seorang nabi dan rasul yang berani berkata yang ditulis dalam Alkitab. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit. Di mana di dalam nama itu orang berdosa diselamatkan. Hanya Yesus yang berani mengucapkan kalimat itu. Kenapa? Dia sanggup. Dia lakukan itu. Apapun harganya untuk keselamatan orang berdosa. Dia harus turun dari sorga. Dia harus jadi manusia. Dia harus mati di Golgota. Berapapun harganya untuk seseorang diselamatkan. Yesus mau lakukan itu. Saudara-saudara, dan hati ini Tuhan mau taruh di hati kita semuanya. Yunus tidak susah. Kita lihat bagian kita ini yang terakhir. Ya, Lukas 9 ayat 25 berkata, apa sih gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Kita lihat, berapa sih harga sebuah jiwa itu? Berapa mahalkah harga sebuah jiwa? Rumah itu ada harganya mahal, makanya tidak semua orang bisa punya rumah. Sehingga menjadi kontraktor, kontrak sini, kontrak sana. Tidak mampu karena mahal, ada harganya. Ada orang tidak bisa beli mobil karena mobil mahal. Soku, ya nyicil kemudian dikejar-kejar sama debt collector. Kita lihat saudara, karena mobil mahal. Ya ibu bapak, tapi semahal-mahal barang yang ada di dunia bisa dibayar. Bisa dibeli. Dengan apakah harga sebuah jiwa itu digambarkan? Kata Tuhan Yesus, apa artinya engkau punya harta seisi dunia kalau jiwamu binasa? Apa artinya kau punya segala-galanya, tapi kau mati, bukan sorga rumahnya. Ya, jadi harga sebuah jiwa lebih dari harta seisi dunia. Makanya tidak heran, di mata Tuhan jiwa-jiwa itu intan-intan. Nah ini gereja kita ini Bethel Tabernakel. Ini imam besar, Harun.
Tuhan harus berikan pakaian kelengkapan untuk dipakai Harun. Setiap kali dia masuk ke rumah tabernakel itu, kemah tabernakel. Salah satunya di dadanya namanya perhiasan dada. Ada 12 permata. Satu permata terukir nama satu suku yang 12 suku orang Israel. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda. Isakar, Sebulon, Gad, dan Asyer. Benyamin, Yusuf, dan kemudian Lewi, dan seterusnya. 12. Ada 6 di bahu kiri kanan. Tiap kali dia masuk dalam bait Allah, di rumah Tuhan, ketemu Tuhan. Nama ini dibawa. Nama ini diusung di atas pundaknya. Itu maunya apa? Supaya cintai jiwa-jiwa. Orang Israel tegar tengkuknya. Kurang ajarnya manusia itu orang Israel. Tapi Tuhan kadung mele. Ya apa? Tuhan wis kadung mele. Kurang ajar apa? Tuhan tidak boleh menyesal. Karena dia yang sudah mele. Gitu loh. Di antara segala bangsa. Bangsa Israel dipilih oleh Tuhan. Menjadi bangsa pilihan. Siapa yang suruh? Tidak ada yang suruh kan? Lu dewek yang milih. Makanya Tuhan tidak pernah menyesal terhadap Israel. Walaupun kurang ajarnya luar biasa. Suami istri juga begitu. Suami istri itu bukan takdir engkau menikah dengan dia. Bukan pula itu suratan. Dan itu bukan juga nasib. Aku kawin sama dia. Itu pilihanmu. Pilihanmu. Dan apa yang telah kau pilih, tidak boleh disesali. Iya tapi dulu kan baik, sekarang kan cerewet. Iya dulu kan belum kelihatan cerewetnya, sekarang. Loh dulu kan baik, duit semua dikekno aku. Sekarang duit, istri itu pinter cari uang saudara, luar biasa. Istri itu pinter cari uang, kalah suami. Ya artinya uangnya suami dimanapun dia tahu. Ya uangnya istri didelik nih. Suami tidak boleh tahu dan tidak mau tahu memang suami. Tapi istri, duitnya suami didelik ning kaos kaki, yoro. Ditaruh di atas plafon, yoro. Tapi itulah istri, pintar cari uang. Itu adalah karunia Tuhan. Rungokno suami-suami, berbahagialah punya istri yang pintar cari uang. Saudara-saudara, itu nama-nama tidak boleh lupa. Makanya pendeta selalu doakan namamu. Makanya kalau bisa jangan berani sama hamba Tuhan. Namamu disebut dalam doaku. Namamu dalam doa puasa itu panjang waktunya. Disitulah kesempatan kita sebut namanya. Mas Grace, Tuhan tolong. Mas Yani, Tuhan berkati. Tuh, kan kita ingin semua jemaat diberkati Tuhan. Amin saudara, ingin diberkati Tuhan. Sebab itu besuklah saudara, cari jiwa. Jiwa-jiwa itulah yang jadi kesukaan Tuhan. Ya, jiwa-jiwa adalah permata-permata dan intan-intan di mata Tuhan. Sehingga kita nyanyikan itu dalam Tabernacle Glory. Jiwa-jiwa, intan-intan dan permata. Jiwa-jiwa Tuhanmu. Gitu ya saudara. Baik, kalau sudah khotbah salah-salah ini berarti sudah selesai. Harus selesai. Ya, khotbah sudah salah-salah itu berarti sudah waktunya selesai. Terima kasih, sudah waktunya selesai. Ibu bapak, Tuhan memberkati kita.